Happy Couples, jumpa kembali dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKBGKI TV bersama saya, Pendeta Arlianus Larosa. Dalam episode 149, saya telah menyampaikan hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menstimulasi hormon cinta. Saya juga telah menyampaikan tips pertama tentang menumbuhkan gairah kepada pasangan. Bagi yang belum mengikutinya, silakan lihat kembali episode 149. Nah, dalam episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan topik merawat gairah kepada pasangan. Ya, yang lalu kita bicara mengenai menumbuhkan, sekarang kita bicara mengenai merawat gairah kepada pasangan. Nah, kita masih menimba inspirasi dari kitab Kidung Agung tentu saja. Bagaimana kita merawat hasrat seksual kepada pasangan? Pertama, gairah dapat dirawat dengan memberikan pujian yang tulus. Untuk menjelaskan ini, saya mengutip Kidung Agung 1 ayat 10, 15, dan 16, dan Kidung Agung 4 ayat 1 dan 2. Saya bacakan demikian. Moleklah pipimu di tengah-tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Lihatlah cantik engkau manisku. Sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Lihatlah tampan engkau kekasihku. Sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu di balik telekungmu, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun di pegunungan Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan yang beranak kembar. Happy Couples, dalam teks-teks yang sudah saya kutipkan ini, dua kekasih saling memberikan pujian, baik dengan menggambarkan bagian tubuh tertentu seperti leher, mata, rambut, maupun dengan pernyataan kecantikan dan ketampanan kekasihnya. Memberikan pujian yang tulus sangat penting dalam menjaga atau memelihara, merawat passion atau gairah kepada pasangan. Sebab pada dasarnya semua orang senang mendapatkan pujian. Pujian merupakan salah satu kebutuhan jiwa manusia. Memberikan pujian yang tulus pada saat yang tepat akan menjadi pemanis hubungan cinta dan akan semakin menggelorakan gairah kepada pasangan. Kedua, memberi yang terbaik. Untuk menjelaskan ini saya mengutip Kidung Agung pasal 7 ayat 11-13. Mari kekasihku, kita pergi ke padang bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu, semerbak bau buah dedaim. Dekat pintu kita akan ada pelbagai buah-buahan yang lezat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu, kekasihku. Happy Couples, perhatikanlah bahwa untuk melakukan hubungan seks, hal yang terbaik disiapkan dan diberikan melalui perencanaan dan pengaturan yang baik. Meskipun spontanitas tetap saja harus dijaga dalam hubungan seks. Namun merencanakan atau perencanaan tetap dibutuhkan agar yang terbaik dapat diberikan kepada pasangan. Dengan merencanakan maka stamina terbaik disiapkan, kelelahan berlebihan dihindari, suasana romantis dapat diciptakan. Ini dapat kita lihat dalam ungkapan bermalam di antara bunga-bunga pacar. Untuk menyempurnakannya, hal-hal yang diperlukan pun dipersiapkan dengan baik. Ini dapat kita lihat dalam ungkapan dekat pintu kita ada pelbagai buah-buah yang lezat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu, kekasihku. Jadi, untuk merawat gairah kepada pasangan, yang terbaik harus selalu diberikan sehingga kita selalu merindukannya. Ketiga, mengembangkan dan mengungkapkan hasrat atau fantasi dan daya tarik seksual. Untuk menjelaskan ini saya mengutip Kidung Agung pasal 4 ayat 3-5 dan pasal 7 ayat 2-3. Bagaikan seutas pita
Kermisi bibirmu dan elok mulutmu, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Lehermu seperti menara Daud dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya. Seperti 2 anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Pusarmu seperti cawan yang bulat yang tak kekurangan anggur campur. Perutmu timbunan gandum berpagar bunga-bunga bakung. Seperti 2 anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang. Happy couples mengembangkan dan mengungkapkan serta menggambarkan daya tarik seksual penting dalam membangkitkan gairah. Itulah yang dilakukan sepasang kekasih dalam ayat-ayat Kidung Agung yang sudah saya kutipkan tadi. Dan ayat-ayat lain dalam Kidung Agung sebenarnya sangat banyak. Mengembangkan dan mengungkapkan hasrat dan fantasi seksual adalah hal yang wajar dan perlu. Pengembangan hasrat dan fantasi seksual misalnya dapat kita lakukan dengan membayangkan apa yang akan kita lakukan saat kita tiba di rumah dari tempat tertentu. Ini akan menyiapkan hati kita untuk melakukan hal yang terbaik bagi pasangan ketika kita tiba di rumah. Fantasi juga dapat dikembangkan dengan menonton film-film romantis bersama dengan pasangan. Pada saat yang sama, pengembangan fantasi melalui nonton film romantis ini perlu mewaspadai menjadi liarnya fantasi itu sendiri. Maksudnya, jangan sampai fantasi kita melanglang buana kemana-mana dan jatuhnya bukan ke pasangan kita melainkan kepada orang lain. Kalau sudah begini, pengembangan fantasi berubah menjadi selingkuh melalui pikiran. Kita juga perlu mengungkapkan hal-hal yang kita inginkan dalam melakukan hubungan cinta dengan pasangan. Dengan komunikasi seperti ini, maka hubungan seks berkualitas dapat dinikmati sehingga kita terus-menerus dan semakin merindukannya. Ungkapan hasrat dan fantasi akan semakin memesrakan hubungan. Demikian Happy Couples, tips untuk merawat passion atau gairah dalam pernikahan semoga menjadi berkat. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.